dan percaya pada Tuhan yang sumber segala kehidupan kita, sumber kehidupan dan juga sumber kekuatan kita. Bacaan Injil menggambarkan dengan bagus tentang percakapan Yesus dan perempuan Samaria. Dari percakapan itu lahir sebuah keyakinan dan pengakuan bahwa Yesus adalah Putra Allah, Mesias, dan juga sumber kekuatan kita. Di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini dan juga dalam perjalanan jauh kita sekian tahun, kita tentu mencari dan tetap berharap semoga kita bukan sendirian. I am not alone, tetapi harus terbalik bahwa I never alone because God always be with me. Itulah iman kita. Kita semua dalam gerakan tidak berjalan sendirian. Kita bersama kru, members, dan kita percaya bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Maka itu di awal kegiatan saat kita ini tahun buku 2019 kita awali dengan sebuah penyerahan diri pada Tuhan dan pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita dan penggerak dalam seluruh karya kita. Maka mari kita dengan hati mohon ampun pada Tuhan atas dosa dan kelemahan kita supaya kita mengalami peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa karena kata orang khusus dan kepada saudara sekalian, saya membawakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita hidup yang kekal. Pertama dimohonkan rahmat bagi yang berulang tahun Bapak Yohanes Lameleh yang ke-43, dan kedua juga mohon doa bagi Bapak Bartolomeus Mitang yang sedang sakit, dan ketiga kita berdoa bagi bersangkutan arwah Bapak Fernandus Biko, dan juga merupakan adalah Bapak Uskup Raspunurak almarhum yang telah menjadi penggagas untuk mulai berkarya lewat gerakan jauh ini. Satukan dan doa kurban dan persembahan kita. Marilah berdoa.
Ya Allah yang Maha Rahim dan sumber segala kebaikan, Engkau telah menyatakan bahwa dosa dapat diampuni dengan puasa, doa, dan amal kasih. Sudilah memandang kami, ciptaan-Mu yang rapuh ini. Semoga belas kasih-Mu senantiasa mengangkat kami kembali ketika kami bertunduk pada menyadari kesalahan kami. Demi Yesus, Putra Tuhan dan Perantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa setelah bangsa Israel melewati padang gurun Sin dan berkemah di Rafidim, kehausanlah mereka di sana. Maka bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalan." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel, maka dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Singkirkanlah penghalang sabdamu, marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembala-Nya serta kawanan domba-Nya. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah
Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang tidak baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan, Engkau benar-benar juru selamat dunia. Berilah aku air hidup, supaya aku tidak haus lagi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Mata air yang memancar sampai ke hidup yang kekal. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku air minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu," kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi.
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu pun bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Berilah aku air minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu, aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Yesus akan datang. Apabila datang, Ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus dan mereka heran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun berkata, apakah yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Sementara itu perempuan tadi meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sini ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Mungkinkah dia itu Kristus? Maka mereka pun meninggalkan kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-murid mengajak Yesus, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 40 lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu
yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka minta kepadanya supaya Yesus tinggal pada mereka, dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya kepada perkataan Yesus, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kukatakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pastor, selamat sore. Apa kabar? Baik, sukacita tidak? Sukacita ya. Tadi kami bertiga juga sukacita. Waktu mau misa baru kami bertiga bagi tugas. Romo Peter memimpin, Romo Andre baca Injil, saya berkhotbah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, biasanya para ibu itu biasanya selalu berkomunio, selalu berjalan bersama-sama. Dan dalam kebersamaan itu biasanya mereka buat gosip-gosip, merumpi banyak hal. Yang diceritakan adalah suami mereka dan segala macam, begitu. Biasa perempuan wataknya seperti itu. Tetapi hari ini agak aneh. Ada seorang perempuan main tunggal pula itu kan. Dia pergi ke sumur, jalan pula jam 12 siang. Itu kan jam rawan itu ya. Jam orang lagi duduk-duduk di rumah, mungkin lagi makan minum, istirahat. Dia pula sendiri pergi ke sumur. Menjadi pertanyaan, ada apa dengan perempuan ini? Ada yang tahu jawab? Mengapa dia main tunggal itu? Mengapa? Ada yang tahu? Pertama, dia berdosa dan dia malu. Mungkin di kampungnya itu dia sering dibully. Kenapa? Suaminya 5 dan itu pun tidak nikah sah. Bayangkan, kalau itu berdosa seperti itu, lalu sudah diketahui orang, malunya minta ampun. Kalau berdosa tetapi tidak diketahui orang, aman kita kan. Tetapi kalau sudah diketahui orang, tersingkaplah seluruh diri kita. Maka dia tunggu ibu-ibu di kampung itu lagi nonton sinetron, baru dia pergi timba air. Kenapa? Tidak ada orang lain, aman dan damai. Pikirnya seperti itu. Tetapi prediksi ibu itu meleset jauh. Justru di sumur itu sudah ada tunggu pemuda di sana. Dia jumpa dengan Tuhan. Nah, dalam perjumpaan itulah seluruh keberdosaan dia, seluruh rahasia hidupnya terbongkar habis. Saya yakin dan percaya ibu tadi, hai, buat apa saya jam 12 datang ya? Mendingan saya jam 11 biar saya salah prediksi. Saya jumpa ada orang, saya tersingkap semua. Ini mau dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di hadapan manusia kita boleh menipu-nipu, tetapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa tipu-tipu. Oleh karena itu jangan pernah menipu Tuhan. Ketika engkau melakukan satu perbuatan yang tidak bagus, lalu kau lihat tidak ada orang, aman dan damai. Jangan. Di sana ada Tuhan. Tuhan ada di saat engkau tidak lihat. Disitulah engkau tersingkap. Belajarlah pada ibu ini. Lalu terjadi dialog yang luar biasa antara ibu dengan air. Hal yang biasa, hal-hal material yang biasa. Dari hal yang biasa itulah ibu itu diajak untuk mengerti hal yang luar biasa. Dari hal yang material diangkat pada hal yang bersifat ilahi. Air yang biasa untuk minum setiap hari, dia diangkat untuk memahami
air kehidupan. Air kehidupan yang maksudnya apa? Sekarang engkau jumpa dengan Tuhan, maka segala kegelisahan hidupmu dan sekarang akan terobati. Disinilah air kehidupan itu sesungguhnya, yakni perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan disitulah ibu itu bersukacita. Bapak, Ibu, saudara, saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kalau saya ibaratkan sumur ini, kita boleh dikatakan seperti CU itu ya. Sumur itu seperti CU. Nah, dalam sumur itu ada air. Lalu orang itu datang timba, dan sama. Timba yang dimiliki orang itu bermacam-macam tuh. Ada yang embernya anti pecah, ada yang ember asal-asalan, ada yang talinya panjang, ada yang talinya pendek. Tetapi mereka berjuang untuk menimba. Setetes pun yang penting dapat lagi. Itu yang terjadi di sumur. Dan sekarang tidak ada sumur lagi, susah juga ya. Sekarang pakai sanyo. Tapi yang dikatakan sumur pakai timba. Nah, dalam CU juga sama. CU itu adalah satu sumur. Di dalamnya kita semua dari segala suku dan bangsa. Baik yang teman maupun yang bermusuhan, kita datang sama-sama di sumur itu. Persis seperti Yesus dengan perempuan Samaria. Mereka suku yang berbeda dan saling bermusuhan, tetapi sumur mempersatukan mereka. Begitu juga CU mempersatukan kita. Engkau hitam, engkau putih, engkau lurus, engkau mancung ke depan, mancung ke dalam, sama. Kita semua menimba di sumur yang sama, CU. Tentu saat menimbanya itu yang masing-masing. Ada yang talinya panjang, itu artinya apa? Simpannya besar. Ada yang talinya pendek dan mulai sambung-sambung, artinya simpanan kecil lalu macet-macet. Macet-macet begitu. Lalu ada yang bawa ember tapi tidak ada timba. Dia datang hanya lihat dia di mana. Itu artinya menggambarkan orang yang punya niat besar mau masuk CU tetapi tak sanggup. Maka yang talinya panjang harus beritahu caranya begini, ikat dan lepas ke bawah dapat air. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, gambaran tentang sumur ini juga mengajak kita untuk berefleksi tentang CU kita. Sudah 11 tahun ya kita mendirikan CU. Tidak lain kita adalah mendirikan satu sumur. Sumur Yakob kecil di Kusupan kita ini. Nah, di dalam CU inilah telah mengalirkan air kehidupan untuk semua orang. Air kehidupan dalam hal apa? Dalam hal ekonomi dan finansial. Semua orang akan bersuka cita karena menimba di CU Jembatan Kasih. Sehingga orang mulai bersuka cita. Sekarang bukan lagi kamu yang berkata-kata, tetapi karena CU itulah sendiri membuat kami sukacita. Bukan lagi kalian pergi sosialisasi kemana-mana. Harus itu. Tetapi kalian harus melakukan sesuatu sehingga orang bukan lagi melihat engkau yang sosialisasi, tetapi CU yang nempel dalam dirimu. Disitulah orang bersukacita. Apakah kita sanggup melakukan itu? Pertanyaan saya, apa kita sanggup? Sanggup. Tentu kita bersama Tuhan, kita sanggup. Maka di hadapan Tuhan kita harus mengungkapkan, membuka diri segala kelemahan dan kekurangan kita. Biarlah Tuhan yang mengatur, merencanakan seluruh hidup kita. Akhirnya semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Setelah mendengarkan seru Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdiri untuk mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Marilah kita dalam roh dan kebenaran berdoa kepada Allah, Bapa kita, sumber segala kehidupan.
Bagi gereja Allah, semoga gereja Allah jangan sampai mengecewakan orang yang mendambakan hidup sejati, melainkan mengantarnya kepada Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi masyarakat kita, semoga Allah mencurahkan roh-Nya kepada masyarakat kita, agar dalam setiap langkah hidup ini, kita selalu terarah kepada Yesus Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi mereka yang mau meninggalkan gereja, semoga mereka yang mau meninggalkan gereja Allah mengalami keterbukaan hati dan merasa tertarik untuk kembali dengan menyaksikan usaha-usaha kita yang jujur dalam hidup sesuai semangat Kristus. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Kita juga mohonkan kesembuhan atas seorang bapak yang sedang, Bapak Bartolomeus Mitang. Tuhan, kami bersyukur atas rahmat demi rahmat yang boleh kami terima, dan kami mohon semoga rahmat itu berdaya karena kesehatan yang boleh kami terima dari anugerah-Mu. Maka anugerahkanlah usia, kegembiraan dan sukacita bagi yang berulang tahun, dan berilah kesembuhan bagi yang sedang sakit. Semoga rahmat-Mu nyata, Bapa, Engkaulah sumber kehidupan kami. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Rahim, sengsara dan wafat Kristus merupakan bukti cinta kasih-Mu kepada kami. Perkenankanlah kami hidup sesuai dengan semangat-Nya. Maka setiap hari kami akan memberi kesaksian dan atas cinta kasih sekarang dan sepanjang masa. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Ya Allah, semoga dalam kurban ini Engkau berkenan membantu kami, agar kami bersedia mengampuni saudara-saudari kami, sebagaimana Engkau sendiri mengharapkan pengampunan atas kesalahan-kesalahan kami, demi Yesus Putra-Mu Tuhan dan perantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kaya dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab kami yang sering berdosa karena hanya memperhatikan kepentingan sendiri, kini Engkau hendaki supaya bersyukur kepadamu dengan berpantang, sehingga dalam hidup lebih sederhana dan dengan memberi makan kepada saudara-saudari kami yang berkurangan, kami dapat menurut kemurahan hati-Mu. Dan sebab itu bersama kalangan para malaikat kami memadukan suara dan memohon Dikau dengan tahan hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami Dikau secara jiwa dan jemaat Suroki dan Suspan dan persatuan dengan seluruh gereja. Dalam ini kami menangkan baptis bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatas segala nama. Dalam nama dia yang dari Tuhan kami mohon, kuduslah pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mencemcahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk menangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan
akan wafat dan kebangkitan Kristus, kami sembah kepadamu ya Bapa, roti depan dan piala keselamatan. Kami bersyukur kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus di menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Adrianus, serta para imam diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama saudara-saudari kami yang kami doakan dan kami kenangkan dalam perayaan kudus ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami yang Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam panjang segala masa. Amin. 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 Para saudara terkasih, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh Allah itu beranlah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Bapa kepada Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Para saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda,
Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, dia tidak akan pernah haus lagi. Dan itu membawa sukacita dan damai bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka mari kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan menentukan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restulah kami supaya bersatu dan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkau kontrak kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dan semua rencana kita, khususnya kita tahun buku 2019 senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian pada malam hari ini telah selesai. Mari pergi kita diutus. Sepi
puas karena roti surgawi dan menerima jaminan hidup abadi meskipun kami masih berada di dunia ini. Dengan bersujud, kami mohon kepadamu agar sakramen yang kami terima mendapat kepenuhannya dalam kesaksian hidup kami setiap hari. Demi Yesus Putra Tuhan dan perantara kami. Amin. Ada pengumuman informasi. Baik, selamat sore untuk kita semua. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada Romo Peter, Romo Anting dan juga Romo Andre yang telah bersedia memimpin perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Kemudian kepada Bapak dari Guskopit PKCU Kalimantan yang ikut misa bersama kita, Pak Marcelus Sunardi. Kemudian kepada Romo Yance, Pak Kun dan juga Pak Thomas, Ibu Ida selaku pengurus dan Pak Felix beserta seluruh anggota Kredit Union Jembatan Kasih utusan dari berbagai KP. Selamat datang di Kota Batam. Ya, untuk acara kita selanjutnya nanti akan ada makan malam di lantai 11 di atas. Kemudian selanjutnya jam 20.30 sampai 21 akan ada latihan lagu kembali untuk para manajemen. Kemudian nanti jam 21 waktu bebas untuk kita. Kemudian untuk esok harinya jam 7 sampai jam 8 kita sarapan. Kemudian jam 10 kita akan memulai acara kita RAT tahun buku 2019. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita semua untuk mengambil bagian dalam liturgi kita pada sore hari ini. Sebentar, maaf, tadi dari pihak hotel menyampaikan untuk para romo, pengurus, pengawas, kemudian tamu undangan kepemerintahan dan BKCU untuk santap malamnya di lantai bawah. Kemudian untuk Bapak Ibu anggota CU beserta manajemen itu di lantai atas. Nanti akan dipandu oleh seksi konsumsi beserta seksi tamu dan registrasi. Begitu ya.